Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi agenda kegiatan hari ini inisiatif dari Bapak Kapolres. Kami sifatnya memberikan sumbangan sembako kepada korban yang mengalami keracunan. Kedepannya harus ada edukasi atau penyampaian kepada para nelayan atau warga-warga yang berkunjung di sana. Apakah ada warga yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam penangkapan ikan? Ini juga harus kita edukasi. Selamat pagi dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Masyarakat Kota Bau-Bau diingatkan bahaya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia. Hal ini menyikapi insiden seorang bocah meninggal dunia setelah diduga keracunan usai mengkonsumsi ikan yang ditemukan mengapung di perairan Pantai Lakia beberapa waktu lalu. Polres Bau-Bau bantu keluarga korban keracunan ikan dengan bantuan sembako. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Hari ini Kamis 15 Mei 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau bantu keluarga korban keracunan ikan dengan bantuan sembako. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Peristiwa tragis yang menimpa keluarga Laolu di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betonbari, Kota Bau-Bau masih menyisakan duka mendalam. Insiden keracunan ikan yang terjadi pada Minggu malam 11 Mei 2025 menyebabkan meninggalnya Roy Ali, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang merupakan anak sulung dari pasangan Laolu dan Waanga. Sebagai bentuk empati dan kepedulian, Kapolres Bau-Bau KBP Mayastika Hidayat menyambangi kediaman keluarga korban pada Selasa petang 13 Mei 2025. Sekira pukul 16.30 WITA, Kapolres Bau-Bau tiba bersama jajaran dan satuan Bimas dan langsung bertemu dengan kedua orang tua almarhum. Dalam kunjungannya, KBP Mayastika menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ia juga berdialog langsung untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga pasca insiden serta mendengarkan kronologi kejadian dari orang tua korban. Kapolres Bau-Bau melalui Kasat Bimas Ibtu Astar menyebutkan sebagai bentuk kepedulian, Polres Bau-Bau juga menyerahkan bantuan berupa sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan harian keluarga korban. Jadi agenda kegiatan hari ini inisiatif dari Bapak Kapolres. Kami sifatnya memberikan sumbangan sembako kepada korban yang mengalami keracunan. Ya, tadi kita lihat sendiri berupa beras, telur dan indomie. Jadi betul sekali dengan kejadian ini tentu kita ambil hikmah pelajaran agar kemudian di depan kemudian hari lebih berhati-hati. Kemudian apabila terjadi hal semacam ini jangan didiamkan, tapi harus kemudian dilaporkan secepatnya untuk dilakukan penanganan sehingga tidak terjadi korban seperti ini. Peristiwa keracunan ikan yang baru terungkap pada Senin 12 Mei 2025 sempat menggemparkan warga Bau-Bau. Dari kejadian tersebut, Roy Ali dinyatakan meninggal dunia, sementara kedua orang tuanya sempat mengalami kondisi kritis dan telah pulih setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Mereka bertiga sebelumnya mengkonsumsi ikan ditemukan korban terapung di laut pada Minggu sore dan menyantapnya di malam hari. Hingga kini penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebab pasti keracunan masih dilakukan oleh pihak berwenang, termasuk Balai POM Bau-Bau, Puskesmas hingga pihak karantina ikan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sementara itu, masyarakat Kota Bau-Bau diingatkan bahaya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia. Hal ini menyikapi insiden seorang bocah yang meninggal dunia setelah diduga keracunan usai mengkonsumsi ikan yang ditemukan mengapung di perairan Pantai Lakia beberapa waktu lalu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
Kedepannya harus ada edukasi atau penyampaian kepada para nelayan atau warga-warga yang berkunjung di sana. Seorang bocah asal Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau meninggal dunia pada Minggu 11 Mei 2025 setelah diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi ikan yang ditemukan mengapung di Pantai Lakeba. Kedua orang tuanya juga mengalami gejala serupa dan sempat dirawat secara intensif di IGD RSUD Bau-Bau, namun kini mulai membaik. Ikan yang dikonsumsi keluarga tersebut dikenal warga lokal sebagai ikan gomi yang secara umum disebut ikan remora. Menurut hasil investigasi sementara dari Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dan Puskesmas Katobengke, ikan itu ditemukan dalam kondisi tidak segar di sekitar pantai dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan laboratorium di BPOM Kendari. Menanggapi insiden ini, Kepala UPTD Puskesmas Katobengke Budi Utama menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat, terutama nelayan dan pengunjung Pantai Lakeba, terkait praktik penangkapan ikan yang aman dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Kedepannya harus ada edukasi atau penyampaian kepada para nelayan atau warga-warga yang berkunjung di sana, apakah ada warga yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam penangkapan ikan. Ini juga harus kita edukasi. Termasuk kami di Puskesmas itu ada upaya edukasi kepada para nelayan sebenarnya terkait keselamatan penyelaman atau yang lebih dikenal di K3. K3 ini kan tidak mesti harus di perusahaan, di pantai bisa. Kesehatan dan keselamatan penyelam atau nelayan. Budi menambahkan pihaknya rutin memantau aktivitas warga di Pantai Lakeba terutama saat kondisi air surut ketika banyak warga mencari kerang dan ikan di pantai. Ia berharap kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata tetapi juga tetap aman sebagai lokasi penangkapan ikan. Insiden ini menurutnya menjadi bahan evaluasi bersama berbagai pihak. Ke depan dibutuhkan sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Badan Mutu KKP, Dinas Perikanan, serta aparat keamanan seperti Polri dan TNI Angkatan Laut. Senada dengan itu, Kepala Badan Mutu KKP Bau-Bau, Yuni Irawati Wijaya juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan praktik penangkapan dan penanganan ikan yang benar. Melihat dari kasus yang terjadi, diharapkan kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar pantai atau perairan, untuk selalu melakukan pola baik itu penangkapan ikan secara baik dan benar, tidak menggunakan bahan-bahan terlarang yang nantinya akan mengkontaminasi ikan yang akan dikonsumsi. Selain itu, kata Yuni, ikan adalah komoditas yang mudah membusuk karena kandungan airnya tinggi dan bisa menjadi media hidup bakteri. Sehingga begitu ikan mati, penanganannya harus diperhatikan mulai dari suhu, kebersihan, hingga cara penyimpanannya. Proses pembusukan dimulai dari sejak ikan itu mati. Jadi begitu mati, semua itu harus ditangani dengan baik. Terutama adalah dengan menjaga suhunya, kemudian juga dengan kebersihannya, kemudian juga dengan cara penanganan ikan yang baik. Yuni menekankan agar masyarakat tidak mengkonsumsi ikan yang tampak tidak layak makan karena risikonya bisa fatal, seperti kasus yang baru saja terjadi. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi warga pesisir dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan keamanan pangan laut, serta mendorong pola hidup sehat dan aman, khususnya di kawasan pantai yang menjadi sumber pangan sekaligus destinasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Audiensi bersama pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Kanwil Kementerian Hukum Sultra mendorong terbentuknya pos bantuan hukum di setiap desa kelurahan se-Buton Selatan. Kita ikuti selengkapnya laporan reporter Hairul Umulku. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap berkomitmen untuk senantiasa melibatkan tenaga perancang pada kantor wilayah Kementerian Hukum. Sinergi dan kerjasama pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama instansi vertikal terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dengan digelarnya audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra Topan Sapuan,
bersama pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang dirangkaikan dengan launching promosi pariwisata tahun 2025 di kawasan wisata Waburi Park, Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapandewa, Rabu 14 Mei 2025. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengatakan pihaknya telah merasakan manfaat yang sangat besar atas pelaksanaan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum terkait dengan terbangunnya komunikasi yang baik antara instansi di mana pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendapatkan kemudahan atas pelayanan koordinasi dan konsultasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum Sultra. Sehubungan dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap berkomitmen untuk senantiasa melibatkan tenaga perancang pada kantor wilayah Kementerian Hukum guna mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di mana kinerja ini akan terus dilaporkan dalam final indeks formasi hukum. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sultra Topan Sapuan mengapresiasi Pemda Buton Selatan yang telah banyak mendaftarkan hak kekayaan intelektual komunal atau KIK. Namun saat ini ia mendorong terbentuknya pos bantuan hukum di setiap desa kelurahan se-Buton Selatan. Sebab data terkini, Buton Selatan baru terbentuk 1 pos bantuan hukum. Kami siap mendampingi Bapak Ibu sekalian apa yang akan menjadi terutama di dalam bidang kekayaan intelektual dan produk hukum yang ada di Kabupaten Buton Selatan ini. Nanti Pak Kadip dan tim nanti akan mendampingi bagaimana proses untuk pembentukan pos bantuan hukum, karena kalau pos bantuan hukum itu gampang Bapak Ibu sekalian, cukup surat keputusan dari desa atau surat keputusan dari kelurahan itu cukup. Diketahui pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah berhasil memperoleh pengakuan atas kekayaan intelektual komunalnya dari Kementerian Hukum sebanyak 54 sertifikat yang bersumber dari cerita rakyat, tarian tradisional, dan kuliner. Sehingga pada tahun 2022 mendapatkan predikat sebagai daerah pencatat kekayaan intelektual komunal terbanyak se-Sultra dan pada tahun 2024 meraih penghargaan pelopor kekayaan intelektual komunal tingkat Provinsi Sultra. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga telah mendorong kepada para pemangku kepentingan untuk bekerja profesional, terkhusus bagi para camat, lurah, dan kepala desa untuk ikut serta pada ajang penghargaan Wilokal Legal Kultur dan Paralegal Justice. Dari Kota Bau-Bau, Herul Moku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau menjadwalkan pemberangkatan calon jemaah haji dari Kota Bau-Bau menuju embarkasi Makassar pada 26 Mei 2025. Seluruh jamaah dan tim pendamping akan berada dalam satu penerbangan. Selengkapnya kita ikuti kembali laporan reporter RRI Hairul Mulku. Rencana pemberangkatan jemaah haji Kota Bau-Bau itu kan diberangkatkan dari Bau-Bau menuju embarkasi tanggal 26 Mei. Sebanyak 143 calon jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Makassar pada 26 Mei 2025. Para tamu aula ini akan terbang dari Bandara Beto Ambari Bau-Bau menggunakan pesawat Super Airjet. Pelaksana tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Wode Indria Widya Wistiyeti mengatakan jemaah haji ini terdiri dari berbagai usia dan latar belakang. Jumlah ini masih belum termasuk cadangan, namun berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Agama, hingga saat ini belum ada tambahan dari daftar cadangan. Rencana pemberangkatan jemaah haji Kota Bau-Bau itu kan diberangkatkan dari Bau-Bau menuju embarkasi tanggal 26 Mei menggunakan pesawat Super Airjet. Rencananya besok baru kami ada rapat persiapan pemberangkatan jemaah haji. Terus untuk tiket alhamdulillah sudah di tahap pencetakan, tinggal ini kita di pelepasan, tapi belum ada waktunya karena masih tunggu informasi dari Pak Wali dulu.
Jemaah haji Bau-Bau akan tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 38. Tahun ini seluruh jemaah haji Bau-Bau akan berada dalam satu penerbangan bersama tim pendamping, mengingat pesawat Super Airjet yang digunakan memiliki kapasitas besar. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana keberangkatan harus dilakukan dalam 3 kali penerbangan karena terbatasnya kursi pesawat. Nanti ini juga jemaah haji dalam satu penerbangan ini. Alhamdulillah kami bisa dalam satu penerbangan. Jadi kami sudah bersurat di pihak bandara supaya difasilitasi jemaah haji Bau-Bau beserta pendampingnya itu dalam satu penerbangan. Alhamdulillah kapasitas besar. Ini kapasitasnya kan Super Airjet ini 180. Keberangkatan calon jemaah haji Bau-Bau musim haji 2025 ini menjadi momentum penting, mengingat tahun ini dengan adanya pesawat berbadan besar, proses pemberangkatan bisa lebih efisien dan nyaman bagi seluruh calon haji. Pemkot Bau-Bau juga memastikan kepulangan jemaah haji Bau-Bau dari Debarkasi juga akan menggunakan via pesawat Super Airjet, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya via kapal laut. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian penyampaian warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita utama. Masyarakat Kota Bau-Bau diingatkan bahaya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia. Hal ini menyikapi insiden seorang bocah meninggal dunia setelah diduga keracunan usai mengkonsumsi ikan yang ditemukan mengapung di perairan Pantai Lakeba beberapa waktu lalu. Polres Bau-Bau bantu keluarga korban keracunan ikan dengan bantuan sembako. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami di Kepton pagi ini. Saya Ladema Masyaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.